Ada kalanya rezeki tidak datang karena pintu tertutup, melainkan karena hati belum benar-benar diam untuk mendengarkan panggilan yang paling halus. Pada suatu titik dalam perjalanan hidup, ada momen ketika langkah terasa melambat tanpa disengaja. Bukan karena lelah yang kasat mata, bukan pula karena dunia tiba-tiba berhenti bergerak, melainkan karena ada sesuatu di dalam diri yang meminta ruang untuk bernapas. Seolah jiwa mengangkat tangannya pelan, memohon agar kita berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan hari-hari. Suara itu tidak keras, tidak memaksa, bahkan nyaris seperti hembusan angin di sela dedaunan. Namun justru karena kelembutannya, ia sering terlewatkan. Di tengah keramaian yang terus bergerak, ada rasa sunyi yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sunyi yang tidak berarti sepi, melainkan kesadaran bahwa ada jarak halus antara diri dan hiruk-pikuk sekitar. Seolah berada di tengah pasar yang ramai, tetapi hati berdiri di ruang yang berbeda. Banyak yang merasakan ini tanpa tahu harus menyebutnya apa. Sebuah rasa asing yang bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Rasa yang membuat seseorang lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, lebih sering terdiam tanpa alasan yang jelas. Kadang rasa itu muncul saat senja merambat perlahan, ketika langit kehilangan warna terangnya dan dunia bersiap memasuki malam. Kadang hadir di pagi hari, ketika udara masih jujur dan pikiran belum sepenuhnya terikat pada rencana. Ada juga yang merasakannya di tengah malam, saat semua suara mereda dan hanya detak jantung yang terdengar. Pada saat-saat seperti itu, sesuatu di dalam diri seakan bertanya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan yang lembut, apakah selama ini aku sudah benar-benar hidup, atau hanya bergerak mengikuti arus? Tidak sedikit yang menyadari bahwa mereka telah melakukan banyak hal dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, berusaha tanpa henti, namun ada ruang kosong yang tidak terisi. Bukan kekurangan materi yang paling menyakitkan, melainkan rasa hampa yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Seolah rezeki yang dicari berada di tempat yang sama sekali berbeda dari arah langkah yang diambil. Dan disitulah kebingungan sering lahir, bukan sebagai kegelisahan yang berisik, tetapi sebagai pertanyaan sunyi yang menetap di dada. Hati yang peka mulai menyadari bahwa tidak semua hal besar datang dengan gemuruh. Ada anugerah yang hadir seperti embun pagi, nyaris tak terasa jatuhnya, tetapi memberi kehidupan pada daun-daun yang kering. Ada kelapangan yang datang bukan karena sesuatu bertambah, melainkan karena beban yang dilepaskan. Namun untuk menyadari ini, seseorang perlu cukup hening, cukup jujur pada dirinya sendiri, dan cukup berani untuk mengakui bahwa mungkin selama ini ada sesuatu yang terlewat. Dalam keheningan itu, ingatan sering berjalan mundur. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk mengenali jejak-jejak kecil yang pernah ada. Kebiasaan sederhana yang dulu dilakukan dengan penuh keikhlasan, namun perlahan memudar seiring bertambahnya kesibukan. Gerakan kecil yang dulu terasa ringan, kini terlupakan karena dianggap tidak mendesak. Padahal, seringkali justru di sanalah aliran kehidupan pernah mengalir dengan lembut dan stabil. Ada rasa haru yang muncul ketika menyadari bahwa pintu-pintu kebaikan tidak pernah benar-benar tertutup. Mereka hanya tertutupi oleh debu kebiasaan, oleh pikiran yang terlalu sibuk mengukur hasil, oleh hati yang terlalu sering menunda keheningan. Jiwa yang sedang terjaga mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu menuntut langkah besar. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kembali pada hal-hal yang dulu pernah dilakukan dengan tulus, tanpa perhitungan, tanpa tuntutan. Rasa berbeda yang dirasakan, bukanlah tanda keterpisahan dari dunia, melainkan undangan untuk hadir lebih utuh. Seolah kehidupan mengajak seseorang untuk tidak lagi berlari, tetapi berjalan dengan sadar. Untuk merasakan setiap tarikan napas, setiap gerak kecil, setiap niat yang muncul sebelum tindakan. Dalam kesadaran ini, rezeki tidak lagi dipahami semata sebagai sesuatu yang datang dari luar, tetapi sebagai aliran yang bergerak melalui batin yang selaras. Batin yang tenang mulai menangkap isyarat-isyarat halus. Bukan dalam bentuk suara, bukan pula dalam gambaran yang jelas, melainkan dalam dorongan lembut untuk memperbaiki hal-hal kecil. Dorongan yang tidak menekan, tidak menakut-nakuti, hanya mengingatkan dengan penuh kasih. Seperti tangan seorang sahabat yang menyentuh bahu dengan lembut, mengajak untuk berhenti sejenak dan menarik napas lebih dalam. Ada kesadaran bahwa keberlimpahan sejati tidak selalu datang setelah usaha yang melelahkan, tetapi sering muncul setelah hati kembali lurus.
Ketika niat menjadi jernih, ketika langkah menjadi ringan, ketika batin tidak lagi penuh dengan tuntutan yang berisik. Pada saat itulah, kehidupan mulai merespons dengan caranya sendiri, perlahan namun pasti, seperti tanah yang kembali subur setelah hujan pertama. Dalam suasana batin yang demikian, seseorang tidak lagi merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak ada dorongan untuk mengejar apa yang tampak berkilau di kejauhan. Fokus perlahan kembali ke dalam, pada apa yang bisa dijaga hari demi hari. Pada hal-hal kecil yang mungkin tampak biasa, tetapi menyimpan daya yang tidak terduga ketika dilakukan dengan kesadaran penuh. Sunyi yang tadinya terasa asing mulai berubah menjadi sahabat. Di dalamnya, hati menemukan ruang untuk berdialog dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat, tidak ada kebutuhan untuk selalu benar. Yang ada hanyalah kejujuran yang lembut, pengakuan tanpa rasa bersalah, dan kesiapan untuk melangkah dengan cara yang lebih sederhana. Di titik ini, jiwa seakan berdiri di persimpangan yang tidak ditandai oleh papan petunjuk. Tidak ada arahan yang jelas, tidak ada suara yang memerintah. Namun ada rasa yakin yang tumbuh pelan, bahwa jalan ke depan tidak harus ditempuh dengan tergesa. Bahwa ada cara hidup yang lebih selaras, lebih hening, dan justru lebih mengalir. Kesadaran itu membawa seseorang pada pemahaman baru tentang makna menjaga. Menjaga bukan berarti menahan dengan keras, melainkan merawat dengan penuh perhatian. Seperti menjaga nyala lilin di ruangan yang tenang, tidak dengan meniupkan napas, tetapi dengan melindunginya dari angin. Dalam penjagaan yang lembut itulah, cahaya dapat bertahan dan menerangi. Perlahan, muncul rasa ingin kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang pernah membuat hati terasa dekat dengan sumber ketenangan. Bukan karena kewajiban, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena ada kerinduan yang jujur. Kerinduan untuk merasakan aliran yang sama, ketenteraman yang sama, dan kelapangan yang pernah singgah tanpa banyak syarat. Dalam diam, jiwa memahami bahwa konsistensi bukanlah beban, melainkan bentuk cinta yang paling sunyi. Cinta yang tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipuji, cukup dirasakan. Ketika sesuatu dilakukan berulang kali dengan niat yang bersih, ia perlahan membentuk ruang di dalam diri, ruang tempat rezeki menemukan jalannya sendiri. Kesadaran ini tidak datang sebagai pencerahan yang gemerlap. Ia hadir seperti fajar yang merayap pelan, hampir tak terlihat perubahannya, namun tiba-tiba cahaya sudah memenuhi langit. Tidak ada momen dramatis, hanya rasa tenang yang menetap, keyakinan yang tidak berisik, dan kesiapan untuk melangkah dengan cara yang lebih sederhana dari sebelumnya. Dan ketika hati sudah berada di tempat yang lebih hening itu, ada kesiapan alami untuk menyentuh kembali hal-hal kecil yang dulu terlewat. Bukan sebagai tugas, bukan sebagai target, tetapi sebagai langkah-langkah lembut yang menemani perjalanan. Seolah jiwa sendiri yang mengangguk pelan, mengatakan bahwa ia siap untuk berjalan lebih dalam, dengan kesadaran yang lebih utuh, dan dengan penjagaan yang lebih penuh kasih. 1. Sholat tepat waktu. Ada sesuatu yang berubah di dalam batin ketika seseorang mulai menjaga sholat tepat pada waktunya, bukan sebagai kewajiban yang dikejar agar gugur, melainkan sebagai pertemuan yang ditunggu. Pada awalnya mungkin terasa biasa saja, hanya memajukan beberapa menit dari kebiasaan lama. Namun perlahan, jiwa mulai merasakan perbedaan yang sulit dijelaskan. Seakan hidup tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh dorongan luar, oleh jadwal yang saling bertabrakan, oleh tuntutan yang datang silih berganti. Ada ruang kecil yang kembali diambil oleh kesadaran, ruang yang mengatakan bahwa ada yang lebih utama untuk didahulukan. Ketika waktu sholat dijaga dengan penuh perhatian, batin belajar tentang prioritas tanpa harus diajari dengan kata-kata. Tubuh boleh sibuk, pikiran boleh penuh, tetapi hati tahu kapan harus berhenti. Disitulah letak rahasianya. Saat seseorang memilih untuk berhenti sejenak di tengah arus, ia sedang mengatakan kepada hidup bahwa ia tidak sepenuhnya hanyut. Ada pusat yang ia jaga, ada poros yang ia rawat. Dan dari poros itulah keseimbangan perlahan kembali. Sholat yang dilakukan di awal waktu membawa rasa lapang yang berbeda. Bukan karena gerakannya, bukan pula karena bacaannya semata, tetapi karena keputusan batin di baliknya. Keputusan untuk mendahulukan panggilan yang lembut daripada dorongan dunia yang keras. Dari keputusan itu, muncul rasa tenang yang merembes pelan ke dalam aktivitas sehari-hari. Langkah menjadi lebih ringan, reaksi menjadi lebih tertata, dan emosi tidak lagi mudah terseret oleh hal-hal kecil.
Banyak yang tidak menyadari bahwa keterlambatan yang terus diulang bukan hanya soal waktu, tetapi soal hati yang terlalu sering menunda keheningan. Ketika sholat terus diletakkan di ujung, hidup pun terasa seperti selalu dikejar. Sebaliknya, ketika sholat diletakkan di awal, ada rasa seolah hidup mengikuti langkah, bukan sebaliknya. Rezeki pun bergerak dengan cara yang sama, mengalir lebih tenang, lebih teratur, tanpa harus dikejar dengan kecemasan. Menjaga sholat tepat waktu bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang kembali selaras. Selaras dengan ritme yang lebih dalam, ritme yang tidak berubah oleh keadaan. Dari keselarasan itulah, pintu-pintu kelapangan sering terbuka tanpa disadari. Bukan selalu dalam bentuk yang besar, tetapi cukup untuk membuat hati merasa dicukupkan. 2. Istighfar setiap hari. Istighfar adalah bisikan pengakuan yang paling jujur. Ia tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan penjelasan panjang. Cukup diucapkan dengan hati yang sadar, ia bekerja jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Banyak yang mengira istighfar hanya berkaitan dengan kesalahan besar, padahal ia juga membersihkan debu-debu halus yang menempel di batin tanpa terasa. Debu dari keluh kesah yang tak diucap, dari rasa iri yang tak disadari, dari kecewa yang dipendam terlalu lama. Ketika istighfar dijaga setiap hari, batin seperti diajak mandi secara perlahan. Tidak ada air yang disiramkan dengan keras, hanya aliran lembut yang terus mengalir. Dari aliran itu, beban-beban lama mulai luruh. Rasa bersalah yang samar, kegelisahan yang tak bernama, semuanya pelan-pelan kehilangan cengkeramannya. Dan di ruang yang bersih itulah, rezeki menemukan tempat untuk singgah. Ada hubungan yang sangat halus antara dosa yang menumpuk dan rezeki yang terasa sempit. Bukan sebagai hukuman yang kasar, melainkan sebagai konsekuensi batin. Hati yang berat sulit menerima, pikiran yang kusut sulit melihat peluang, jiwa yang tertutup sulit merasakan cukup. Istighfar membuka kembali pintu-pintu itu, bukan dengan paksa, tetapi dengan kelembutan yang konsisten. Mengulang istighfar setiap hari melatih kejujuran pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu bersih, dan tidak selalu kuat. Dari pengakuan itulah muncul kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati yang membuat seseorang mudah menerima, mudah bersyukur, dan tidak merasa pantas menuntut. Anehnya, justru dalam sikap itulah rezeki sering datang tanpa diminta. Istighfar yang dijaga bukan sekadar hitungan, tetapi suasana batin. Ia menjadi napas kedua, hadir di sela-sela aktivitas, menemani langkah tanpa mengganggu. Dalam kehadiran yang sederhana itu, hidup terasa lebih longgar. Masalah tidak selalu hilang, tetapi tidak lagi terasa menekan. Dan seringkali, kelonggaran batin itulah awal dari kelapangan rezeki. 3. Sholat duha. Sholat duha hadir di waktu ketika dunia mulai bergerak aktif. Matahari naik perlahan, aktivitas mulai padat, dan perhatian terpecah ke banyak arah. Di tengah waktu itulah, duha menjadi jeda yang unik. Ia bukan penutup hari, bukan pula pembuka malam. Ia hadir di antara, seperti pengingat lembut agar langkah tidak sepenuhnya larut dalam kesibukan. Menjaga sholat duha, meski hanya beberapa rakaat, mengajarkan tentang kepercayaan. Kepercayaan bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari keterhubungan batin yang dijaga. Ketika seseorang meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berhenti sejenak, ia sedang menanamkan keyakinan bahwa hidup tidak akan runtuh hanya karena ia mengambil jeda. Duha membawa rasa optimisme yang halus. Bukan semangat yang meledak-ledak, tetapi keyakinan tenang bahwa hari ini akan dijalani dengan cukup. Dari rasa itu, tindakan menjadi lebih tertata, pikiran lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan hati tidak mudah panik ketika rencana bergeser. Semua ini berpengaruh langsung pada cara rezeki bergerak dalam hidup. Ada yang merasakan bahwa setelah menjaga duha, urusan menjadi lebih mudah, pertemuan terasa lebih lancar, dan peluang datang dari arah yang tidak disangka. Bukan karena duha adalah alat tukar, tetapi karena batin yang tenang mampu melihat dan menerima dengan lebih terbuka. Rezeki seringkali sudah ada di sekitar, hanya saja mata yang lelah dan hati yang sempit tidak mampu mengenalinya. Duha yang dijaga dengan niat yang jernih menjadi bentuk syukur sebelum menerima. Syukur atas kemampuan untuk bergerak, atas waktu yang masih diberi, atas kesempatan untuk berusaha. Dari syukur yang mendahului itulah, keberlimpahan sering menyusul dengan cara yang lembut dan tidak mencolok. 4. Sedekah walau kecil. Sedekah bukan tentang angka, melainkan tentang aliran.
Ia adalah pengakuan batin bahwa apa yang dimiliki bukan sepenuhnya untuk ditahan. Ketika seseorang bersedekah, meski kecil, ia sedang membuka saluran di dalam dirinya. Saluran yang memungkinkan rezeki bergerak, bukan stagnan, bukan tersumbat oleh rasa takut kekurangan. Sedekah kecil yang dijaga rutin memiliki daya yang sering diremehkan. Ia melatih kepercayaan tanpa paksaan. Memberi di saat lapang mungkin terasa mudah, tetapi memberi di saat sempit mengajarkan keikhlasan yang lebih dalam. Dari keikhlasan itulah, hati menjadi ringan. Dan hati yang ringan selalu lebih mudah diisi. Ada keajaiban sunyi dalam sedekah yang tidak diumumkan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Namun di dalam batin, ada rasa hangat yang menetap. Rasa ini bukan kebanggaan, melainkan kedekatan. Seolah ada ikatan halus yang terjalin antara diri dan kehidupan, ikatan yang mengatakan bahwa hidup ini saling menopang. Sedekah mengikis rasa takut kehilangan secara perlahan. Setiap kali memberi, seseorang sedang berkata pada dirinya sendiri bahwa ia percaya akan dicukupkan. Keyakinan ini, meski tidak disadari, memengaruhi cara seseorang menjalani hidup. Ia menjadi lebih berani melangkah, lebih terbuka menerima, dan tidak mudah terjebak dalam kecemasan berlebihan. Dari sikap inilah, rezeki sering menemukan jalannya. Memberi walau kecil mengajarkan bahwa keberlimpahan bukan tentang menunggu kaya, tetapi tentang berani berbagi. Dan ketika berbagi menjadi kebiasaan batin, kehidupan merespons dengan caranya sendiri. Tidak selalu dalam bentuk yang sama, tidak selalu cepat, tetapi hampir selalu tepat. 5. Mendoakan orang lain. Ada getaran yang sangat halus ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa diminta, tanpa diketahui, tanpa harapan untuk dibalas. Getaran itu tidak terasa di tangan, tidak terdengar di telinga, tetapi bergema pelan di ruang batin yang paling dalam. Saat doa dipanjatkan untuk orang lain, hati sedang keluar dari lingkaran sempit dirinya sendiri. Ia meluas, ia melembut, ia belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Disitulah perubahan mulai bekerja dengan cara yang sunyi. Mendoakan orang lain adalah latihan keikhlasan yang paling jujur. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Bahkan orang yang didoakan pun mungkin tidak pernah tahu. Namun justru karena tersembunyi itulah, doa ini memiliki kekuatan yang tidak terkontaminasi oleh keinginan untuk diakui. Ia murni sebagai aliran kasih yang mengalir keluar dari hati yang sadar bahwa semua makhluk sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ketika doa dilangitkan untuk orang lain, ada ruang di dalam diri yang otomatis dibersihkan. Rasa iri melemah, rasa dengki meluruh, dan beban perbandingan pelan-pelan menghilang. Hati yang sebelumnya sempit oleh perasaan tidak adil mulai menemukan kelapangannya kembali. Dari kelapangan itulah, kehidupan menjadi lebih ramah. Rezeki pun tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus direbut, melainkan sesuatu yang datang pada waktunya. Ada keajaiban yang sering tidak disadari. Saat seseorang tulus mendoakan kebaikan bagi orang lain, batinnya sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi kebaikan itu sendiri. Seolah ia sedang berdiri di jalur yang sama dengan apa yang ia mohonkan. Tanpa banyak kata, tanpa janji, tanpa kesepakatan, kehidupan merespons keselarasan itu dengan caranya sendiri. Mendoakan orang tua, mendoakan saudara, mendoakan orang yang pernah melukai, bahkan mendoakan orang yang tidak dikenal, semuanya meninggalkan jejak yang lembut di dalam jiwa. Jejak itu membentuk hati yang tidak keras, tidak mudah menghakimi, dan tidak cepat putus asa. Hati yang demikian lebih mudah menerima, lebih mudah percaya, dan lebih siap menyambut rezeki dalam bentuk apapun yang datang. 6. Menjaga lisan dan kejujuran. Lisan adalah cermin batin yang paling jujur. Dari sanalah isi hati sering terungkap tanpa disaring. Menjaga lisan bukan berarti membungkam diri, melainkan merawat kata-kata agar tidak melukai, tidak berlebihan, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Ketika lisan dijaga, batin pun ikut tertata. Ada ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa apa yang keluar selaras dengan apa yang ada di dalam. Kejujuran memiliki getaran yang sangat kuat, meski sering terasa berat di awal. Ia mungkin membuat langkah terasa lambat, membuat hasil tidak datang secepat jalan pintas. Namun di balik itu, kejujuran menanam fondasi yang kokoh. Fondasi yang tidak mudah runtuh oleh keadaan, tidak goyah oleh perubahan. Dari fondasi inilah, rezeki yang datang memiliki rasa aman dan berkah yang menetap. Ketika lisan dijaga dari keluhan berlebihan,
hidup perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena cara memandangnya berubah. Keluhan yang terus diulang mengikat batin pada rasa kekurangan. Sebaliknya, lisan yang dijaga dari kata-kata negatif membuka ruang bagi kesadaran yang lebih jernih. Kesadaran ini memengaruhi tindakan, pilihan, dan pada akhirnya arah hidup. Kejujuran juga membentuk hubungan yang bersih. Hubungan yang tidak dibangun di atas manipulasi atau kepura-puraan memiliki aliran yang lebih lancar. Kepercayaan tumbuh, kesempatan datang, dan pintu-pintu terbuka dengan cara yang alami. Rezeki seringkali mengalir melalui manusia lain, dan kejujuran adalah jembatan yang membuat aliran itu tidak terhambat. Menjaga lisan dan kejujuran bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang kesadaran untuk terus kembali. Kembali pada niat yang lurus, kembali pada kata yang bersih, kembali pada sikap yang tidak merugikan. Dari proses kembali itulah, hidup menemukan ritmenya yang lebih stabil. 7. Bersyukur dalam keadaan apapun. Syukur adalah sikap batin yang tidak bergantung pada keadaan. Ia tidak menunggu segalanya sempurna untuk hadir. Ia muncul justru di tengah kekurangan, di sela-sela ketidakpastian, dan di antara harapan yang belum terwujud. Bersyukur bukan menutup mata dari kenyataan, melainkan memilih untuk melihat apa yang masih ada, apa yang masih bisa dirasakan, dan apa yang masih bisa dijalani. Ketika syukur dijaga, batin berhenti berperang dengan keadaan. Ada penerimaan yang lembut, bukan pasrah yang kosong, tetapi penerimaan yang penuh kesadaran. Dari penerimaan itu, energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh kembali tersedia untuk bergerak. Bergerak dengan lebih tenang, lebih terarah, dan lebih jernih. Syukur mengubah cara seseorang memandang rezeki. Rezeki tidak lagi diukur semata dari jumlah, tetapi dari rasa cukup yang menetap. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti merasa kurang. Dari rasa cukup itulah, hati menjadi lapang, pikiran menjadi terbuka, dan peluang lebih mudah terlihat. Ada paradoks yang indah dalam syukur. Saat seseorang bersyukur atas yang sedikit, ia sedang menyiapkan ruang untuk menerima lebih banyak. Bukan karena ia menuntut, tetapi karena batinnya siap. Siap menerima tanpa takut, siap menjaga tanpa serakah, siap berbagi tanpa perhitungan. Sikap batin ini menciptakan aliran yang sehat dalam kehidupan. Syukur yang diucapkan dengan sadar, dirasakan dengan jujur, dan dijalani dengan konsisten membentuk kehidupan yang tidak mudah goyah. Dalam kehidupan yang demikian, rezeki tidak selalu datang sebagai kejutan besar, tetapi sebagai keberlanjutan yang menenangkan. 8. Menjaga konsistensi dalam hal kecil. Konsistensi sering terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Ia bukan tentang melakukan sesuatu yang besar, melainkan tentang menjaga yang kecil agar tidak terabaikan. Dalam hal-hal kecil itulah, karakter batin dibentuk. Dan karakter batin inilah yang menentukan bagaimana seseorang berjalan dalam hidupnya. Menjaga konsistensi melatih kesabaran yang sunyi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada hasil instan. Yang ada hanyalah pengulangan yang lembut, hari demi hari. Dari pengulangan inilah, jiwa belajar tentang keteguhan tanpa kekerasan. Belajar bahwa sesuatu yang dijaga dengan penuh perhatian akan tumbuh dengan sendirinya. Konsistensi juga membangun kepercayaan pada diri sendiri. Setiap kali seseorang menepati niat kecilnya, batin mencatatnya sebagai bukti bahwa ia bisa diandalkan. Kepercayaan ini memengaruhi cara ia melangkah, cara ia mengambil keputusan, dan cara ia menghadapi tantangan. Rezeki pun merespons kepercayaan ini dengan membuka ruang-ruang baru yang sebelumnya tidak terlihat. Hal kecil yang dijaga konsisten menciptakan ritme hidup yang stabil. Ritme ini membuat seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Dalam stabilitas inilah, rezeki lebih mudah menetap. Bukan datang lalu pergi, tetapi hadir dan tinggal cukup lama untuk dirasakan manfaatnya. Konsistensi bukan tentang memaksa diri, melainkan tentang kesetiaan pada niat yang lembut. Ketika kesetiaan ini dijaga, kehidupan seolah ikut menjaga. Aliran menjadi lebih tenang, langkah menjadi lebih mantap, dan rezeki menemukan jalannya tanpa perlu dipanggil dengan keras. Jika sampai di titik ini engkau masih bertahan, masih mendengarkan dalam diam, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang terjaga, sesuatu yang tidak ingin lagi sekadar melewati hari demi hari tanpa makna. Ada bagian dari jiwamu yang memilih untuk berhenti sejenak, duduk dalam hening,
dan membiarkan kata-kata ini menyentuh lapisan terdalam yang jarang disentuh oleh dunia luar. Dan di ruang sunyi itulah, sesungguhnya segalanya sedang dimulai. Tidak perlu terburu-buru untuk memahami semuanya. Jiwa tidak bekerja dengan kecepatan pikiran. Ia bergerak perlahan, seperti air yang meresap ke tanah kering. Ada kalimat yang mungkin langsung terasa dekat, ada pula yang baru akan terasa berhari-hari kemudian, bahkan mungkin di saat engkau sama sekali tidak mengingat dari mana ia berasal. Tapi percayalah, tidak ada satupun yang singgah tanpa alasan. Setiap getaran yang tertinggal di dadamu adalah bagian dari perjalanan yang sedang disusun dengan rapi, meski tidak terlihat oleh mata. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi lebih kuat. Terkadang ia hanya mengajak kita menjadi lebih jujur. Jujur pada lelah yang selama ini disembunyikan, pada harap yang tidak terucap, pada doa-doa yang terhenti di tengah jalan karena merasa tidak pantas. Di hadapan kejujuran itulah, jiwa mulai bernapas lega. Dan dari napas yang lega, lahirlah ruang baru untuk menerima. Engkau tidak tertinggal, tidak pernah. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan caranya sendiri untuk sampai. Tidak ada perlombaan di sini. Tidak ada siapa yang lebih dulu atau lebih lambat. Yang ada hanyalah kesiapan. Dan jika hari ini engkau merasa lebih peka, lebih tenang, atau bahkan lebih emosional tanpa tahu sebabnya, mungkin itu tanda bahwa hatimu sedang membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Biarkan proses ini berjalan tanpa tekanan. Tidak semua perubahan harus terlihat. Banyak perubahan paling penting justru terjadi dalam diam. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, tak terlihat namun menentukan kokohnya pohon. Apa yang sedang engkau rawat di dalam dirimu hari ini, kelak akan menjadi penopang di saat angin kehidupan bertiup lebih kencang. Jika dunia terasa bising, kembalilah pada hening. Jika langkah terasa berat, kembalilah pada niat. Jika hati terasa sempit, kembalilah pada rasa cukup. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Kehidupan tidak meminta kesempurnaan, ia hanya meminta kehadiran yang utuh. Hadir dalam setiap tarikan napas, dalam setiap langkah kecil, dalam setiap upaya untuk tetap selaras meski keadaan belum sepenuhnya ramah. Apapun yang sedang engkau hadapi saat ini, izinkan dirimu untuk tidak selalu tahu jawabannya. Tidak apa-apa jika masih bingung. Tidak apa-apa jika masih ragu. Jiwa tidak tersinggung oleh pertanyaan, ia justru tumbuh darinya. Yang penting adalah tetap menjaga koneksi, tetap membuka ruang, tetap mengizinkan cahaya masuk meski hanya melalui celah kecil. Channel ini bukan tempat untuk merasa paling benar, paling tahu, atau paling suci. Ia hanyalah ruang singgah, ruang untuk berhenti sejenak, mengendapkan rasa, dan mengingat kembali hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Jika dari sini engkau membawa pulang sedikit ketenangan, sedikit kesadaran, atau bahkan hanya satu bisikan lembut yang menemani hari-harimu, maka itu sudah lebih dari cukup. Tidak semua rezeki berbentuk materi. Ada rezeki berupa ketenangan yang membuat tidur lebih nyenyak. Ada rezeki berupa kejelasan batin yang membuat langkah lebih mantap. Ada rezeki berupa pertemuan, perpisahan, bahkan penundaan yang ternyata menyelamatkan. Ketika hati mulai peka, engkau akan melihat bahwa hidup sebenarnya selalu memberi, hanya saja caranya tidak selalu seperti yang diharapkan. Jangan meremehkan perubahan kecil. Satu niat yang dijaga, satu kebiasaan yang dirawat, satu doa yang tidak putus, semuanya bekerja seperti benih. Ia mungkin tertanam lama di dalam tanah, tetapi ketika waktunya tiba, ia akan tumbuh dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Dan seringkali, hasilnya jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan. Jika suatu hari engkau merasa kembali goyah, ingatlah bahwa goyah bukan berarti gagal. Ia hanyalah bagian dari gerak. Tidak ada jiwa yang berjalan lurus tanpa pernah oleng. Yang membuat perbedaan bukanlah jatuh atau tidak jatuh, melainkan keberanian untuk bangkit dengan kesadaran yang lebih dalam. Setiap kali engkau kembali, engkau tidak pernah kembali sebagai orang yang sama. Biarkan hatimu tetap lembut. Dunia mungkin akan mengujimu untuk menjadi keras, sinis, atau tertutup. Namun kelembutan bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tidak berisik. Kelembutan membuatmu tetap manusia di tengah sistem yang dingin, tetap peka di tengah kebisingan, dan tetap terhubung di tengah keterpisahan. Apapun yang engkau pelajari di sini, bawalah dengan ringan. Jangan jadikan ia beban. Jadikan ia teman perjalanan. Sesuatu yang bisa engkau ingat saat senja terasa panjang, saat malam terasa sunyi, atau saat pagi datang dengan harapan baru.
Tidak perlu selalu benar, tidak perlu selalu konsisten sempurna. Cukup kembali lagi dan lagi, dengan niat yang sama, dengan hati yang mau belajar. Terima kasih telah memberi ruang untuk dirimu sendiri hari ini. Terima kasih telah memilih untuk mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Semoga apapun yang sedang engkau tanam di dalam dirimu sekarang, tumbuh menjadi ketenangan yang menetap, menjadi kelapangan yang menenangkan, dan menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk menerangi langkah-langkah kecilmu ke depan. Dan ketika engkau menutup video ini, biarlah dunia kembali berjalan seperti biasa. Namun semoga ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak lagi sama. Sesuatu yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih percaya bahwa hidup ini, dengan segala misterinya, selalu memiliki cara untuk menuntun mereka yang mau berjalan dengan hati terbuka.